Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Wa in asabahu khairun itma'anna bih. Di antara manusia itu menyembah Allah itu baru permukaan saja. Jika ia mendapat kebaikan, dia tenang. Wa in asabathu fitnah, tetapi kalau datang satu persoalan, inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah. Tapi ketika dia punya masalah, langsung dia guncang. Kenapa? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Enggak ada ilmu ini. Hanya ingat nama Allah, hati tenang. Tapi yang tadi permukaan, ketika ada masalah, dia terguncang habis. Diukur oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah diguncang oleh problematika yang akan dibunuhnya ketika di Gua Thur. Suasana mestinya mencekam. Karena tinggal di Gua Thur itu tinggal satu lubang saja di gua itu. Yang tinggal pedang terhunus akan menghantam kedua jiwa sahabatnya Rasulullah dan Abu Bakar. Dan tidak mungkin ia akan selamat. Karena posisi yang tidak mungkin akan lolos. Tapi Allah turunkan firman. La tahzan. Innallaha ma'ana. Fa'anzalallahu sakinatahu. Jangan kau sedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita nih sekarang. Ketika Allah bersama kita, nggak ada kata-kata. Nggak ada suara. Nggak ada sebutan. Fa'anzalallahu sakinatahu. Maka Allah turunkan sakinah fi qulubil mu'minin. Ada sakinah. Tenang. Yang tak terguncang oleh problematika. Yang tak terguncang oleh masalah. Itulah khusyuk. Al-khusyuk huwa al-khawfu da'imu fil qalbi. Khusyuk itu al-khawf, takut. Jadi ada aneh orang mengatakan, saya tidak bisa khusyuk Ustaz. Berarti nggak ngerti artinya. Khusyuk itu artinya takut. Kalau kita terjemahkan, saya tidak takut pada Allah Ustaz. Itu berarti aneh juga kita ya. Jadi itu. Di sini. Jadi khusyuk itu wajib hukumnya. Takut kepada Allah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Artinya apa khusyuk itu? Wujuhu yawma idzin khashi'ah diambil dari sisi bahwa khusyuk itu nanti di akhirat. Jadi kita pinjam bahasa suasana batin yang dimana kita nanti dikumpulkan di akhirat kelak dan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dosa-dosa itu dihitung di sana. Dan semua wajahnya wujuhu yauma idzin khasyiah, wajahnya itu menunduk takut yang sangat takut. Itu arti khusyuk. Takut yang sangat takut. Disebabkan karena dosa yang begitu besarnya. Makanya kata Rasulullah mengatakan, satu ketika Rasulullah itu keluar dari masjid, fasaha sahibasarihi ila sama'i summa qal. Jadi Rasulullah itu melihat ke langit, tiba-tiba ada wahyu turun. Kemudian hada awanu yukhtalasu ilmun minan nas. Ini saatnya ilmu dicabut pada diri manusia. Sehingga engkau tidak mampu lagi berbuat apa-apa lagi karena ilmu sudah hilang pada diri kalian. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, mana mungkin ilmu itu akan hilang pada diri kami? Waqad qara'na al-Qur'an wala nuqri'anna nisa'ana wa abna'ana. Ya Rasulullah, mana mungkin ilmu itu akan hilang pada diri kami? Waqad qara'na al-Qur'an, kami sudah baca Quran. Wala nuqri'anna nisa'ana wa abna'ana, dan kami ajarkan Quran kepada istri kami dan anak-anak kami. Lalu Zaid bin Labid, Rasulullah marah kepada Zaid bin Labid. Rasulullah mengatakan, sakilatska ummuka ya Ziyad. Jadi kalau arti sakilatska itu di dalam kitab ini disebutkan ad-du'a lil maut li ummi. Doa kematian untuk ibunya. Saking marahnya kepada Zaid bin Labid, sakilatska ummuka ya Ziyad.
Jadi saya bawa di bawah footnote di bawahnya tulis ini. Ad-du'a lil maut li ummi. Doa kematian untuk ibu. Saking marahnya kepada Zaid bin Thabit. Lalu Rasul mengatakan, coba kau perhatikan itu. Hadi Taurat wal Injil indal Yahudi wa Nasara wa ma tughni anhum. Coba perhatikan. Hadi Taurat wal Injil indal Yahudi wa Nasara, yang dimiliki oleh Yahudi dan Nasara. Sama kan? Wa ma tughni anhum. Mereka hafal juga. Mereka baca juga kitab Taurat wal Injil. Kau juga baca Quran juga. Bukan itu yang hilang. Qurannya bukan hilang. Quran tetap ada sampai sekarang. Yang hilang itu rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi awwali ilmin yurfa'u minan nas al-khusyu. Yushiku an tadkhula al-masjid al-jami' fala tara fihi rajulan khashian. Awal mula ilmu yang dicabut pada diri kalian bukan Qurannya. Hafal banyak. Tapi takutnya kepada Allah itu hilang. Bi awwali ilmin yurfa'u minan nas al-khusyu' yushiku an tadkhula al-masjid al-jami' fala tara fihi rajulan khashian. Jadi betul-betul awal mula ilmu yang dicabut pada diri manusia adalah rasa takutnya kepada Allah. Sehingga engkau nanti datang sholat berjamaah di masjid, fala tara fihi rajulan khasyian. Engkau tidak ketemu lagi orang takut kepada Allah. Sehingga disimpulkan al-khusyu huwa al-khawfu daimun fil qalbi. Khusyuk itu adalah al-khawf, perasaan takut kepada Allah setiap hari dalam hatinya. Al-khawfu daimu fil qalbi. Makanya kenapa ayat ini, dalil ini digantikan alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Kenapa engkau takut pada Allah? Alladzi yaraka. Dia melihatku hina taqumu. Di saat aku berdiri dilihat Allah. Wa taqallubaka, gerakan ruku fis sajidin, sujudku dilihati Allah. Kenapa ini enggak dijadikan ilmu untuk kita, untuk anak-anak kita sejak kecil? Maka dari itu sudah mulai, barulah dia berdiri sadar, alladzi yaraka hina taqumu, yang melihatmu hina taqumu. Allah melihatku. Ruku dilihat Allah. Tidak dilihat Allah. Sujud dilihat Allah. Wa huwas samiul alim. Allah mendengarkan ketika engkau mengatakan Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Didengar betul. Kenapa kita nggak mulai dari sini? Mau bicara ilmu apa? Terhimpun dalam sholat. Fikih terhimpun dalam sholat. Ilmu Al-Quran terhimpun dalam sholat. Ilmu ihsan terhimpun dalam sholat. As-sholatu bimana doa. Ihsan dalam sholat. Semua ilmu. Bahkan kalau perlu Quran dimasukkan dalam sholat. Buktinya Rasulullah baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, Al-An'am. Dan surat-surat yang boleh dimasukkan dalam sholat. Berarti bacaan Quran boleh dimasukkan dalam sholat. Seluruh bacaan hafalan Quran kita. Gitu. Maka wala zikrullahi akbar. Zikir akbar.